Sahabat RTV, setiap individu tentu memiliki kebutuhan finansial dengan jumlah yang berbeda-beda. Besaran finansial yang dikeluarkan tiap individu biasanya tergantung pada biaya hidup yang dikeluarkan. Jika pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, tak jarang meminjam uang di perusahaan finansial teknologi atau pinjaman online menjadi salah satu pilihan dan solusi instan demi memenuhi kebutuhan. Namun tentunya uang yang dipinjam haruslah dilunaskan. Jika tidak dibayar atau sampai menunggak, berhati-hatilah. Bukan tidak mungkin akan menanggung akibat yang bisa berbuah petaka. Selamat malam sahabat RTV, saya Stephanie Deversta akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan laporan khusus petaka di balik jerat pinjaman online. Selengkapnya di Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Sahabat RTV, sebuah komplek ruko atau rumah toko yang kerap dijadikan perkantoran di kota Tangerang, Banten menjadi sasaran penggerebekan polisi. Usut punya usut, penggerebekan ini berkaitan dengan kasus pinjaman online yang belakangan ini kian meresahkan warga. Lalu apa saja yang didapat polisi dari penggerebekan ini? Penggerebekan yang dilakukan petugas kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya seketika mengagetkan sejumlah karyawan yang bekerja di sebuah rumah toko atau ruko di wilayah Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, pertengahan Oktober lalu. Pekerjaan yang dilakukan para karyawan pun langsung terhenti saat polisi tiba di lantai 2 ruko, di mana puluhan karyawan tengah sibuk bekerja di depan komputernya masing-masing. Polisi mengungkap ruko ini ternyata menjadi lokasi beroperasinya sebuah perusahaan yang menaungi 13 jasa teknologi finansial atau fintech. Dari 13 perusahaan yang menyediakan jasa pinjaman online ini, 3 perusahaan diantaranya memiliki izin resmi. Namun 10 perusahaan lainnya tidak memiliki izin resmi alias ilegal. Sejumlah karyawan pun langsung dimintai keterangan terkait deskripsi pekerjaan yang dilakukan. Pada penggerebekan ini, sebanyak 32 karyawan kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Perusahaan yang terdiri dari 7 jajaran ruko berlantai 4 ini langsung dipasangi garis polisi. Beberapa barang bukti diantaranya perangkat komputer serta sejumlah berkas terkait perusahaan yang menjalankan jasa pinjaman online secara ilegal langsung disita polisi. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, Turn Back Crime, RTV. Penggerebekan yang dilakukan polisi di wilayah Tangerang, Banten ternyata membuka kotak Pandora. Di ibu kota Jakarta, sebuah rumah kantor yang menjadi tempat beroperasinya perusahaan pinjaman online ilegal digerebek polisi. Apa sebenarnya yang mereka lakukan hingga aktivitasnya dinilai meresahkan warga? Sebuah rumah kantor yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat, seketika ramai saat petugas gabungan dari Polda Metro Jaya bersama unit kriminal khusus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek para karyawan di dalamnya. Kantor yang diketahui bergerak di bidang pinjaman online ini diduga beroperasi secara ilegal. Puluhan karyawan yang sedang bekerja di lantai 2 ruko pun langsung berhenti beraktivitas. Petugas mendapati beberapa karyawan tengah menagih nasabah yang menunggak pembayaran pinjaman secara online menggunakan komputer. Namun, penagihan yang mereka lakukan disertai ancaman yang menimbulkan keresahan bagi para peminjam. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Bareskrim Polri menangkap 7 operator sekaligus penagih utang yang dipekerjakan sejumlah perusahaan pinjaman online ilegal. Para tersangka ditangkap di 7 lokasi berbeda di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Ketujuh tersangka mempunyai peran mengirim teror melalui pesan singkat kepada para nasabah yang menunggak pembayaran. Perlu saya sampaikan bahwa financial teknologi ini memiliki karakteristik tertentu sehingga pola penyelidikannya pun harus dilakukan secara tepat dan benar. Kami dari Bareskrim memframing pinjol itu secara utuh, mulai dari SMS blasting sampai dengan penagihan atau collection. Selain 7 tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa modem, ratusan kartu telepon seluler, serta 8 unit komputer. Kuat dugaan, aktivitas perusahaan pinjaman online ini dibiayai warga negara asing berinisial ZJ yang kini masih buron. Dari Jakarta, Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV. Tak berselang lama dari penggerebekan kantor pinjaman online ilegal di Tangerang, Banten, dan Jakarta, aparat gabungan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polda Jawa Barat juga menggerebek kantor pinjaman online ilegal di kawasan Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Tak main-main, polisi meringkus 83 karyawan termasuk staf HRD beserta manajernya. Terjang perusahaan jasa pinjaman online telah lama meresahkan warga. Sebuah perusahaan pinjaman online di Sleman, Yogyakarta bahkan kerap meneror dan mengancam nasabahnya. Tak berselang lama dari penggerebekan kantor pinjaman online ilegal di Tangerang, Banten, polisi menggerebek kantor serupa di Sleman, Yogyakarta ini. Kamis malam 14 Oktober, petugas gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Polda Jawa Barat menggerebek kantor pinjaman online ilegal yang beroperasi di Sagan Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Dalam ruangan-ruangan yang tertutup rapat, polisi menemukan 83 karyawan yang tengah mengendalikan bisnis pinjaman online ilegal ini. Dari puluhan karyawan, 2 di antaranya adalah staf Human Resource Development atau HRD yang dipimpin 1 orang manajer. Seluruh aktivitas karyawan perusahaan itu langsung dihentikan polisi. Olah tempat kejadian perkara digelar di lokasi kejadian. Penggerebekan ini dilakukan menyusul laporan warga 3 hari sebelumnya. Ia mengaku ditagih dan diteror hingga membuat kesehatannya terganggu dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Siapa sangka, dari laporan ini terkuak fakta mengejutkan. Saat digerebek, perusahaan ini ternyata diketahui menjalankan 23 aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK alias ilegal. Kami Polda Jawa Barat mendapat laporan dari seorang korban yang berinisial TM yang bersangkutan dirawat di rumah sakit karena masa depresi dengan tindakan-tindakan penekanan yang tidak manusiawi dari pinjaman online tersebut. Dari pengembangan itu kami menemukan dan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pelaku ini diduga berasal dari daerah yang sedang kami lakukan penggerbekan dan pengungkapan bersama dengan jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda DIY. Selain meringkus 83 karyawan, polisi juga menyita barang bukti berupa 105 telepon genggam yang digunakan untuk menagih nasabah, serta 105 komputer dan laptop yang digunakan untuk aktivitas pinjaman online ilegal. Dari Sleman, Yogyakarta, Singgi Aji, Turn Back Crime, RTV. Ancaman serta intimidasi oleh karyawan pinjaman online membuat nasabah dan masyarakat resah. Turn Back Crime segera kembali.